Banyak orang berdoa karena ingin sesuatu, ingin diberkati, ingin mujizat, ingin sembuh dan lain sebagainya. Tapi kali ini saudaraku ingat, Tuhan mau mengatakan kepada kita, adakah iman di muka bumi ini? Adakah ia mendapat iman di bumi ini? Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya Bapak Ibu, adakah kita yang berdoa ini ya karena kita sayang kepada Tuhan? Apakah kita hanya berdoa, hanya minta melulu? Tapi hari ini saya katakan, berdoa tidak bisa minta lagi. Berdoa menyembah Tuhan karena engkau rindu rohmu bersatu dengan rohnya Tuhan, supaya Roh Kudus bersama dengan engkau, sehingga di akhir zaman Tuhan mendapat engkau dan saya tetap beriman. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih, bertemu dengan saya kembali di dalam program Miracle Moment. Terima kasih buat kesediaan waktu Anda untuk menyaksikan renungan singkat di pagi hari ini. Saya berdoa, saya berharap semuanya kita baik-baik saja dalam lindungan kuasa Roh Kudus, semuanya hidup dalam kebenaran firman, semuanya berharap selalu pada Tuhan. Sebelum kita dengarkan renungan singkat, saya undang untuk bernyanyi buat kemuliaan Tuhan. Kita anggap pujian kita, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah Bicaralah kau Tuhan kepada kami, supaya kami mengerti apa mau dan maksudnya. Biarlah semua jemaatmu yang mendengarkan firman ini boleh mendengar lebih dalam lagi. Kami boleh dikoreksi dengan rendah hati. Tidak ada yang sakit hati, tapi kami Tuhan Yesus semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin serupa dengan Engkau dari hari ke hari. Sempurna seperti itu sampai Kau datang kedua kalinya. Haleluya.
Sama-sama kita bisa mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Saya bersyukur boleh bertemu dengan saudara. Haleluya. Hari ini firman Tuhan, renungan kita ambil dari Lukas pasal yang ke-18 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita, dengarkan baik-baik. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan kepada murid-murid bahwa mereka harus tidak boleh tidak, harus, ingat ya Bapak Ibu ya, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan ya, yang bosan berdoa, yang malas ya, yang tidak mau menyangkal diri bertobat, karena ada janji Tuhan ya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Jadi hakim yang lalim ini negatif pikirannya. Bagaimana dengan Tuhan? Ayat 6. Kata Tuhan Yesus, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Anak Tuhan yang mau mendedikasikan hidupnya dalam doa, camkan, artinya garis bawahi, ingat ya, masukkan ke dalam hati perkataan apa yang dikatakan hakim yang lalim. Apa tadi kata hakim yang lalim? Aduh, supaya dia jangan terus saja mengganggu dan akhirnya menyerang aku. Itu kata kunci yang pertama. Dengarkan apa kata Yesus. Ayat 7. "Tidakkah Allah, aku sendiri," kata Yesus, "akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya." Yang berdoa. Kalau berdoa, Tuhan segera tolong. Ada amin? Iya, jadi yang malas berdoa ya, jangan harap datang pertolongan. Siapa mau menolong? Lapor sama tetangga, sama opung dan buru tulang. Lebih baik persoalannya. Jangan harap mereka bisa menolong. Engkau harus bertobat, datang berlutut kepada Tuhan, berdoa, datang sama Tuhan minta pertolongan, rendah hati. Ini kuncinya kalau kau mau selamat, mau tertolong. Ya, saya harap saudara mau tertolong. Ada amin? Saya lanjut. Ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, yang berdoa kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nggak ada. Yesus baik, dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengerti isi hatimu, yang tahu keadaanmu, yang tahu situasi yang terjadi hari ini. Apakah kau sakit karena COVID, liver, kanker dan segala macam? Hari ini kalau kau mau sembuh, berdoa, Tuhan sembuhkan. Ada mujizat bagi orang yang berdoa, tapi berdoanya harus tulus. Jangan berdoa main-main. Berdoa hanya rutinitas, tidak bisa. Berdoa dengan hati yang haus, yang penuh pengharapan. Dan ayat ke-8, kunci yang kedua. "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka." Segera artinya Tuhan tidak berlama-lama. Akan tetapi berarti ada kontradiksi, kontras. Ya, sesuatu yang berlawanan, bertolak belakang. "Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi?" Jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa hubungannya antara doa janda hakim dan perkataan Tuhan Yesus ini? Kita akan kupas. Semoga ada waktu lebih luas. Tuhan mengatakan supaya kita berdoa tidak jemu-jemu. Dalam konteks Lukas 18 ayat 8 ini secara umum mengatakan kita harus berdoa, amin. Tetapi saya mau katakan, kalau secara umum pendeta mengatakan dalam konteks ini berdoa sampai mujizat terjadi. Haleluya, yes my Lord, saya setuju. Tetapi ingat, bukan sekedar itu lagi Bapak Ibu. Ada hikmat, ada banyak hal yang tersirat di balik semuanya ini. Dan saya mau fokus di ayat yang ke-8. Ya, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi
jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini Tuhan Yesus bertanya. Apakah engkau, hai rasul-rasulku, murid-muridku, kalau hari ini engkau berdoa bertalu-talu kepadaku hari ini, dan ketika engkau mendapatkan apa yang engkau mau, yang engkau inginkan, kau doakan dan Tuhan jawab, apakah engkau tetap setia kepada aku? Itu maksudnya. Banyak orang berdoa karena ingin sesuatu, ingin diberkati, ingin mujizat, ingin sembuh dan lain sebagainya. Tapi kali ini saudaraku ingat, Tuhan mau mengatakan kepada kita, adakah iman di muka bumi ini? Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya Bapak Ibu, adakah kita yang berdoa ini ya karena kita sayang kepada Tuhan? Apakah kita hanya berdoa, hanya minta melulu? Tapi hari ini saya katakan, berdoa tidak bisa minta-minta lagi. Berdoa menyembah Tuhan karena engkau rindu rohmu bersatu dengan rohnya Tuhan, supaya Roh Kudus bersama dengan engkau, sehingga di akhir zaman Tuhan mendapati engkau dan saya tetap beriman. Itu. Dan bagi saya beriman bukan lagi yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu dilihat dalam iman, dalam roh. Bukan seperti itu lagi. Bukan seperti yang dibicarakan Ibrani pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Iman, secara sederhana saya mengertikan seperti ini. Iman itu hidup secara totalitas, memberikan hidup roh, tubuh, jiwa 100% buat Tuhan. Itu mau ditanya Tuhan, adakah engkau kalau hari ini yang berdoa ini kepadaku masih percaya kepadaku? Sampai Yesus datang kedua kalinya, sampai aku datang kedua kalinya, atau sudah gagal di tengah jalan? Hanya orang Bapak Ibu yang mulai di dalam roh tapi mengakhiri dalam daging. Makanya pertanyaan ini harus kita jawab. Adakah iman di muka bumi ini? Artinya Tuhan tahu di akhir zaman banyak orang akan tersesat. Di akhir zaman banyak orang akan menjadi seteru salib Kristus. Banyak akan terpengaruh ajaran setan-setan. Banyak terpengaruh nabi palsu. Banyak orang akan menjadi hamba Tuhan tapi hamba perut. Bukan lagi jadi hamba Tuhan yang sejujurnya, yang menjadi doulos, hamba kenlapnya Tuhan, pesuruhnya Tuhan, saksinya Tuhan. Tapi sudah berubah, digilas oleh hawa nafsu, digilas oleh teknologi canggih, digilas oleh keinginan daging dan keinginan mata. Bukan lagi keinginan roh. Hari ini saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak anak Tuhan nanti di akhir zaman bekerja melayani dia di hadapan Tuhan, semangatnya berapi-api, luar biasa, tapi motivasinya biar terkenal, biar dipuji pendeta, ditengok orang, dan lain sebagainya, biar PK besar, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan Bapak Ibu, ya, dalam Matius 7 ayat 21, bukankah kami, yang banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, mengetuk pintu surga, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu? Aku tidak kenal. Siapa lo? Pergi. Hai kamu berbuat kejahatan. Inilah maksud Tuhan. Banyak orang akan menjadi seteru salib Kristus. Mereka akan menjadi hamba perut. Mereka akan menjadi manusia yang najis, mengotori firman Tuhan dengan filosofi manusia. Tidak murni lagi melayani. Sudah seperti motivator dunia ini, biar banyak duit. Tapi hari ini saudaraku saya ingatkan, adakah ia mendapati iman di bumi? Jawab dengan sungguh-sungguh, supaya ketika engkau sudah sedikit melenceng, sedikit tersesat, hatimu sudah penuh dengan kesombongan, sudah penuh dengan rupa-rupa hawa nafsu, melayani tapi berdosa, mengikut Tuhan, hamba Tuhan, tapi berdusta, berbohong, berzina, dan lain sebagainya, terikat hal yang najis. Jadi dia, dan banyak hamba Tuhan tersesat di akhir zaman. Tuhan mengingatkan, apakah engkau mengasihi aku? Artinya adakah iman di muka bumi ini? Artinya Tuhan mau bertanya, tetapkah kau setia, murni, kudus, suci sampai aku datang ke muka bumi atau tidak? Itu dia Bapak Ibu. Berdoa bukan hanya untuk mujizat, keperluan, program,
dan lain sebagainya. Berdoa untuk menyatu dengan Tuhan, untuk mengenal siapa Yesus, untuk mengenal siapa Allahku yang sejati, yang sebenarnya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, apa visi dan misi yang harus saya kerjakan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Jadi rubah prinsip doamu hari ini. Kalau berkat jasmani, jangan tanya. Tuhan sudah selesaikan di Bukit Kalvari. Dia rela miskin supaya saudara dan saya jadi kaya. Dia sudah mengatakan kamu tidak menjadi ekor, tapi kepala. Jadi Tuhan memandang kita ini orang-orang hebat. Tetapi kita ini memiliki mindset yang kerdil, yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Makanya Tuhan bertanya, adakah iman di bumi? Adakah kemurnian hati seorang hamba Tuhan di akhir zaman? Adakah orang yang memiliki prinsip kebenaran dalam hidup? Apakah kita masih terus percaya kepada Yesus sekalipun dalam situasi kondisi yang tak menentu, sekalipun sakit, sekalipun dianiaya? Maka masihkah kita sanggup mengatakan I love you Lord forevermore till my last drop? Sanggup enggak kita mengatakan seperti itu? Aku mau cinta Yesus apapun yang terjadi sampai titik darah penghabisan. Makanya saya katakan pertanyaan Tuhan ini masuk dalam hati saya. Adakah iman di bumi? Artinya adakah orang yang sungguh-sungguh kudus, setia, jujur mengikut aku? Atau cuma berkat, PK, uang? Apakah cuma itu saja? Saudara dikasih oleh Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang setuju katakan amin. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Ya, makanya Tuhan bertanya-tanya. Dan hari ini saudaraku, Tuhan bertanya kepada kita. Ya karena apa? Dalam 2 Petrus 2 sudah dikatakan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Bawaan lahir aja orang Kristen, tapi jalan kebenaran sudah dihujat, batal. Orang tidak datang mengenal Yesus. Kayak gini orang Kristen, katanya gini pelayan, katanya kayak gini hamba Tuhan, tapi mulut tak bisa dijaga, tapi najis, tapi dunia pembohong, penipu dan segala macam. Hari ini hamba Tuhan yang menyebut dirimu hamba Tuhan, pendeta, gembala, segala macam, bertobat, kembali kepada Tuhan dengan ketulusan, kejujuran, kembali pada tahbisan yang benar. Hari ini saudara terkasih oleh Tuhan, yang waktu membatasi kita, dan Tuhan mau katakan kepada kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena di akhir zaman banyak pengejek-pengejek akan tampil. Di akhir zaman banyak orang akan menjadi seterusan Kristus. Menjelang akhir zaman banyak orang yang dikuasai oleh roh dunia atau roh kefasikan dan lain sebagainya, roh pemecah belah yang tidak mengenal kebenaran lagi, yang mereka mau hanyalah duit, uang, dipuja, ya, hanya sekedar Kristen intelektual, bukan Kristen yang dipimpin oleh roh. Yang mana saudara? Tuhan bertanya sama kepada Petrus, nanti baca di rumah dalam Yohanes 21 15-17. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 2 kali. Kau tahu isi hatiku Tuhan. Dia teringat, ya, penyangkalannya yang lalu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia menangis. Ya Tuhan, kau tahu isi hatiku, kau tahu semuanya. Aku sayang samamu. Kalau kau sudah insaf, ya, kalau kau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Hari ini Tuhan bertanya kepadamu, siapapun namamu, siapapun engkau, hai ibu, hai adikku, hai saudaraku, hai hamba Tuhan, hai kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus? Jawab dengan jujur sungguh-sungguh. Kalau engkau sebagai hamba Tuhan tapi masih terikat dosa, bertobat dalam nama Yesus. Masih ada waktu, kesempatan. Jangan sampai kita pikir Tuhan tapi nggak ikut masuk surga. Jangan seperti pembangunan, seperti Nuh membangun bait, membangun apa namanya, Bahtera Nuh. Ya, si Nuh dan lain pengerja banyak, tapi yang pengerja ini hanya upah saja. Ketika Tuhan sudah menurunkan air bah, apa yang terjadi? Cuma 8 orang. Keluarga Nuh aja, yang pengerja kemana? Yang istilahnya mereka adalah hamba Tuhan, pengerja di gereja, tapi nggak masuk surga, nggak selamat, mati binasa ditelan banjir.
Jangan sampai seperti itu. Jangan kita sibuk Kristen tapi nggak selamat. Bertobat kembali kepada Yesus. Haleluya. Baiklah saudaraku, kita sambung kesempatan yang lain. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya tahu banyak orang yang berdosa. Saya tahu banyak hamba Tuhan tapi hidupnya tidak benar hamba Tuhan. Batu sandungan. Tidak sungguh-sungguh bertobat, pikirannya belum diubahkan. Masih duniawi, masih najis, hari ini bertobat. Ya masih ada kesempatan. Yesus mengasihi engkau. Dia tidak mau kita binasa. Tak seorang pun binasa. Semua mau anak Tuhan itu semuanya selamat. Hari ini kalau kau mau mengasihi Tuhan, angkat tanganmu. Kalau engkau mau bertobat, angkat tanganmu. Sama berdoa bagi saudara pendengar sahabat. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa bagi pendengar hari ini, pagi ini. Tuhan, aku mengasihi mereka. Ini adalah isi hatimu kepada mereka Tuhan, supaya kami tidak ada yang binasa. Menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, menjadi hamba Tuhan yang mengasihi Engkau. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar judul kami orang Kristen, bukan sekedar jabatan tabisan kami ini hamba Tuhan. Tapi Tuhan sudah bertanya, adakah iman? Ini artinya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memperingatkan. Kami mau, kalau hari ini hamba Tuhan, sampai mati, sampai kau Yesus datang kedua kalinya, kami tetap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Jamaah Tuhan penonton hari ini, apapun dosanya maafkan, ampuni. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran, kesucian dan kekudusan mulai hari ini. Hidupmu bukan milikmu tapi milik Kristus. Engkau telah tertebus. Engkau telah tertebus dengan harga yang telah lunas bayar. Dirimu, tubuhmu bukan milikmu, bait Allah dalam milik Kristus. Mari sungguh-sungguh, mari kita angkat pujian kita, sembah Tuhan, pujian dan syukurku. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your helping. Bless all of us here, Lord Jesus, in your congregation. In the mighty name of Jesus, I pray. Pujian dan syukur. Segala hormat, syukur, pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus, Nama Maha Tinggi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.